Terus ini terkait takdir lagi, persoalan jodoh. Tadi sempat sampai menjelaskan ada usaha, ada kita mendekat mencari jodoh atau mencari perbuatan dan nah ketika ada beberapa orang dijodohkan nggak mau dan sebagainya, itu persoalan takdir yang mana manusia menyalahkan takdir atau memang itu yang ditakdir. Kan kadang ada orang ya mungkin takdir saya kayak gini kembali kepada takdirnya, tapi dia nggak pernah. Itu gimana? Ya inilah yang menjadi perdebatan para ulama sampai muncul firqah-firqah itu. Sebagian ulama mengatakan ketika orang kemudian menyerah, itu kan terjebak dalam paham Jabariyah namanya. Ketika saya harus berusaha, saya tanpa kemudian percaya bahwa Allah itu tidak punya kekuatan apa-apa, akhirnya keluar dari kelompok Ahlussunnah namanya Mu'tazilah tadi. Semua tergantung saya. Lah, di tengah-tengah inilah muncul seorang ulama yang namanya Abu Hasan Ali Al-Asy'ari sebagai Imam Ahlussunnah Wal-Jamaah meletakkan bahwa manusia itu punya kekuatan, punya ikhtiar, tapi kekuatan di ikhtiarnya itu terbatas. Loh, jangankan ngapunten, banyak ada nggak para ulama yang tidak menikah? Banyak. Ya. Jadi ulama itu apakah kemudian protes? Tidak. Karena kesibukannya atau karena dia kemudian ya dia menerima takdirnya juga. Atau karena lupa kesibukannya, karena terlalu sibuk belajar, sibuk ngarang kitab. Itu kemudian sampai ada kitab yang dikarang khusus untuk menjelaskan ulama-ulama jomblo gitu. Ulama-ulama jomblo. Nah, ulama-ulama jomblo itu banyak ya. Nah, kemudian pertanyaannya begini, yang menjadi masalah itu kan bagaimana mensikapi sebuah ini. Berarti kalau dia tidak melakukan apa-apa, ya saya yakin, apakah karena kemudian putus cinta, atau kemudian kecewa, atau kemudian kesibukannya tadi, membuat dia tidak menikah. Tapi menerima dia, apakah dia protes atau tidak, itulah yang paling mendasar. Ternyata rata-rata yang menerima kondisi takdirnya dengan biasa-biasa saja, tidak menyalahkan itu. Berarti kalau dibalikkan lagi, ya takdirnya seperti itu. Iya, takdirnya seperti itu. Artinya gini, kalau kita sudah berusaha tidak akan ketemu atau dalam perjalanan kita meninggal dunia, ya takdirnya seperti itu. Saya ini terkait takdir seperti jodoh tadi itu, saya pernah mengalami hal ini. Sebenarnya saya tahu kalau takdir itu jodoh itu memang dari Allah. Nah mungkin saking bingungnya dari istri kayak dari pacar. Nah pernah satu saat itu kalau nggak salah tahun 2013 atau 2014 saya ke rumah teman ketemu dengan orang tuanya. Ketemu orang tuanya katanya paranormal. Kan di situ sampai saya konsultasi kalau konsultasi. Nah pada saat itu dia itu entah tahu baca-baca apa, tapi yang saya tahu dia itu pegang tasbih itu, muter tasbih. Kalau muter tasbih itu berjawabnya dua hal. Pertama ini jodoh kamu itu ada dua. Kalau belum lahir, tapi sudah mati. Artinya persoalan jodoh itu bukan persoalan dukun. Ya. Artinya persoalan usaha. Tapi ini yang menarik dari teori Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata kajian Asy'ari, ideologi Asy'ari adalah teologi yang paling fleksibel. Iya, benar. Dibilang paling fleksibel kadang rada-rada agak Mu'tazilah, kadang juga rada-rada Jabariyah atau Qadariyah. Uniknya di Asy'ari seperti itu. Dan di sini ada beberapa paham yang mana madhabnya itu hanya kepada Syafi'i. Iya. Teologinya Syafi'i, fikihnya Syafi'i, bahkan tasawufnya. Itu akhirnya kalau secara fikih
Imam Syafi'i tidak pernah kemudian apa dengan teologinya ada. Mengikuti Asy'ari. Oh, Mengikuti ya sebenarnya mohon maaf. Jauh sebelum itu pembagian Asy'ariyah dan sebagainya belum ada. belum ada. Belum ada. Kan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Nah, pada saat itu ya semua mengikuti apa yang menjadi pahaman secara umum. Paham Asy'ariyah itu sebenarnya pahaman secara umum. Hanya yang melembagakan, mendefinisikan, menjelaskan secara terperinci itu Secara adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Begini, saya tadi ada yang lupa menjelaskan, Iya. umpama menggambarkan tentang di mana sih kekuatan manusia, di mana sih batas ikhtiar manusia. Nah, Itu begini. Umpama panjenengan itu percaya takdir, anggap kita dalam satu ruangan, gitu nggih. Di mana kasapnya? Ini takdir kita dalam ruangan itu ya. Kayak ruangan ini, umpama kita anggap ruangan ini. Panjenengan ditakdir Allah malam ini, jam 8, jam 9 lebih 10, di tempatnya Kiai Ibrahim, tanggal 30 Oktober, umpama. Jam 9. Duduk di tempat ini. Tetapi duduk panjenengan, itu kasab dan ikhtiar jenengan. Jenengan duduk di tengah, jenengan duduk kayak saya di pinggir, itulah kasab dan ikhtiar manusia. Bisa difahami? Ya. Jadi kalau pahamannya Jabariyah, ya manusia ya didudukkan di sini. Kalau kayak saya tadi duduk ya ditakdirkan di sini, bukan pilihan, kamu dipilihkan. Kalau pahamannya Mu'tazilah, urusan saya Allah nggak ikut-ikut. Saya duduk di sini kok. Tapi kalau pemahamannya Abu Musa al-Asy'ari, Asy'ariyah, kita ditakdirkan duduk di sini. Tapi pilihan kita duduk di mana, itu ikhtiar kita. Itu gambaran memahami perbedaan antara Jabariyah, Mu'tazilah, antara ikhtiar dan takdir tadi. Ya, dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, Tapi umpama kalau mau terjadi itu ya, masih ada masih proses bisa. ikhtiar. Ya. Seperti itu, Gus ya. Nah, kemudian ada juga umpama takdir bisa dirubah tidak? Bisa. Yang walak kan tadi. Kalau mati belum. Kalau mati tidak. Bisa juga karena doa-doa. Umpama kita itu sebenarnya ditakdirkan Allah orang yang buruk umpama, orang yang miskin umpama. Tapi karena kita pernah menolong orang umpama, kita pernah mengasihi anak yatim umpama, kita pernah bersedekah umpama, tiba-tiba takdir kita dirubah. Takdir kita dirubah, bisa jadi yang awalnya itu adalah miskin, tidak banyak uangnya, gitu ya, tiba-tiba berlimpah. Jadi itu juga bisa. Jadi makanya kalau dianggap fleksibel, ya dalam satu sisi iya, tapi bagaimana menjelaskan itu? Sehingga tidak dianggap bahwa ini berarti sakara PDW loh, kan beda-beda tipis juga itu. Iya. Kalau soal itu saya pernah baca riwayat Imam Abu Daud sama Ibnu Majah terkait soal panjang umur tuh, Gus. Salah satu hadisnya yang diartikan barang siapa yang ingin Falyasil rahimahu itu. Artinya pengen umurnya panjang, persoalannya itu gampang terselesaikan, falyasil rahimahu. Apakah itu yang mengatakan takdir bisa berubah? Nah, kalau bahasa takdir bisa berubah diantaranya memahamkan panjang umur itu begini. Kita tidak mungkin umur sampai 200 tahun, 300 tahun. Karena limitasi umur manusia standar gitu ya. Ya kalau umat Kanjeng Nabi ya mirip-mirip Kanjeng Nabi, paling ada manusia 1-2 yang sampai 100 lebih. Tapi kan umumnya nggak seperti itu kan. Yang dimaksud dengan panjang umur menurut hadis tadi, falyasil rahimahu, itu orang yang meninggal dunia, tapi namanya masih dikenal, diceritakan, diabadikan. Iya. Kalau orang ingin digampangkan urusannya, silaturahmi, ya jelas logikanya, tafsirnya, penjelasan hadisnya. Kalau panjenengan ada masalah, ada keributan, ketemu orang, ada solusi, ada diskusi, ada kemudian informasi, disitulah kita digampangkan. Nah itu ini Gus, ketika ada di pondok, ini, ketika ada di pondok waktu itu, waktu itu kalau nggak salah saya kelas 5, ketemu sama ya teman-teman saya itu rata-rata yang nakal-nakal bukan yang alim. Saya tanya, kenapa kok
nakal di pondok. Alasannya sederhana sebenarnya. Kalau nggak nakal ya harus pintar sekali gitu. Kalau nggak nakal ya pintar sekalian. Kenapa? Karena kalau nggak nakal atau nggak pintar nggak bakal diingat. Dan yang ingat biasanya kalau nggak pintar ya nakal itu. Dan tujuannya waktu kita di pondok, kita nakal itu biar diingat sama kiai. Iya. Dan ketika waktu suwan ke kiai, langsung inget kiai. Oh ini, oh ini. Dan setiap bulan yang ngaji di pondok, ngaji rutin itu, saya kaget juga. Rata-rata yang nakal di pondok, bukan yang pintar di pondok. Iya. Itu hubungannya dengan takdir apa? Itu kan pilihan atau dipilihkan atau gimana? Artinya apa ya? Istilahnya itu dia punya takdir nakal yang mana dia ingin menolak takdirnya seperti itu. Ya kayak gambaran saya tadi sebenarnya. Yang jalur-jalur kata saya yang proses apa ya pengalaman spiritual itu mungkin. Bisa jadi. Jadi begini, kalau kita belajar kemudian dekat dengan kiai, kita ditakdirkan ketemu gitu ya. Masalahnya kita pandai dan paham itu kapan atau dikenal, takdir kita sudah ada sebenarnya. Kita mengalami tadi, memilih kayak tadi loh. Kita itu sebenarnya ditakdirkan pandai, mampu, atau bisa, atau alim. Hanya kondisi kita terlalu awal untuk menilai. Terlalu dini untuk mensikapi seseorang. Contoh begini, kebanyakan orang yang pandai itu kan tidak pandai bersosial. Kebanyakan orang yang kaya raya itu bukan orang yang pinter banget. Tapi orang yang dekat dengan orang yang mudah bergaul, yang pekerja keras, gitu ya. Yang secara EQ mungkin lemah, tapi dia dengan kekayaannya bisa mempekerjakan orang-orang yang pintar kan gitu. Itu keadaan Allah, dan situlah melihat keadaan Allah. Kalau hubungannya dengan nakal dan kemudian takdirnya tadi, sebenarnya bisa jadi Allah itu mentakdirkan kita nakal, karena proses menjadi nakal dekat dengan kiai, terus kemudian berhubungan, dikenal, ikut, akhirnya kita menjadi baik. Bisa jadi juga, tadi yang kemudian takdir kita sebenarnya nakal, karena doa orang tua, doa guru, diingat, ya Allah, didoakan. Akhirnya jadi dekat. Makanya sebagai guru itu gini, Ya. kita itu tidak boleh dalam ngajar itu kemudian mentargetkan anak pandai semua. Wajibkan kita ngajar. Masalah pandai tidak itu urusan Allah, gitu lah kan. Yang memandaikan Allah, yang buka hidayah Allah, kita hanya menyampaikan. Kadang barokahnya anak tidak pandai, murotab tidak disiplin itu. Tadi saya ceritakan, dari Pondok Al Ibrahimi, kemudian karena nggak butuh pandai, tiba-tiba dia harus secara ekonomi mau melamar ijazahnya nggak cukup atau apa, dia akhirnya merantau ke Kalimantan. Di sana karena dia dari Madura, dia nggak pernah bisa mondok 1-2, akhirnya mendirikan masjid, akhirnya jadi ustadz. Loh, takdirnya gitu. Bagaimana kemudian kita membaca takdir ini menjadi penting gitu. Artinya, ketika kita melakukan apapun, itu tidak kita pernah menyalahkan. Bisa jadi ini cara Allah menjadikan orang itu menjadi baik. Bisa jadi dengan nakal ini, gitu, takdirnya jadi nakal di awal itu, atau belum ketemu dengan jalannya, belum ketemu dengan hakikatnya, perjalanannya belum sampai tadi, dia itu diuji atau gurunya juga diuji. Dalam satu sisi kan kita tidak bisa melihat hanya dari sisi gurunya atau kiainya. Bisa jadi anak ini seperti ini untuk menguji gurunya. Masih sabarkah? Ya. Masih kuatkah? Masih ikhlaskah? Akhirnya guru berdoa. Artinya bisa jadi orang tua anakku nakal, gak naik di pondok, didoakan. Pokoknya dikirim Fatihah gitu ya. Kemudian anak ini bisa berubah. Anak ini seperti itu. Akhirnya takdir kita berhubungan dengan takdir orang lain. Berhubungan dengan orang tua, guru, tetangga mungkin dan lain sebagainya. Orang-orang yang di sekeliling kita. Makanya kita berhubungan satu sama lain. Karena tadi, takdir manusia tidak tunggal dalam artian sendiri-sendiri. Berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan doa. Berhubungan dengan makian orang lain umpama. Ya Allah yang menentukan. Tetapi kemudian kita menjadi baik tidak baik itu kan pilihan kita.
Terus begini Gus, mungkin ada beberapa tips untuk bagaimana kita menerima dengan ikhlas takdir yang Allah berikan pada kita. Jadi ketika dalam dimensi tasawuf, itu kita diajari menerima takdir itu dengan ridho. Bahwa ada hikmah dari sebuah perjalanan. Tadi saya cerita, saya pernah dalam perjalanan tadi, suatu saat ada undangan dari satu kecamatan di Sumeneb, di Sampang, itu untuk menghadiri acara setelah subuh, gitu. Mengandalkan informasi Google Map. Dalam Google Map itu kemudian saya terjebak keliling karena nggak ada sinyal, muter-muter di situ. Sampai mobil terperosok ke dalam lumpur, dibantu orang banyak nggak keluar-keluar. Akhirnya sholat subuh di situ. Setelah sholat subuh, kami bisa menghubungi panitia, mungkin sudah bangun panitianya, dan orang-orang datang dengan banser dan mobil saya diangkat. Tiba-tiba orang-orang kampung itu minta kami berhenti dengan rombongan tadi, termasuk saya dan yang nolong tadi, untuk hadir dalam sebuah majelis haul, tahlil Pak Tasuki. Kemudian saya berpikir begini, bisa jadi karena doa orang-orang ini ketika kemudian menyiapkan makanan begitu banyak, takut nggak ada yang makan. Saya ditakdirkan oleh Allah, dikirim oleh Allah untuk hadir di tempat itu, untuk menjawab doa-doa orang. Bisa jadi keterlambatan kita berangkat tadi sampai dari rumah, tidak sampai di sini tepat waktu umpama pada itu keselamatan. Artinya begini, mohon maaf, faktor apapun itu sebenarnya tidak bisa kemudian kita memastikan bahwa kita selamat dalam perjalanan. Kadang kita suwun sewu, mohon maaf, sepeda sudah prima, mobil sudah habis kita servis, kita sudah hati-hati, sudah fokus. Ada orang lain yang tidak hati-hati. Ada bencana di depan kita. Itu kan di luar batas kemampuan kita. Artinya apa? Kemampuan manusia itu intinya terbatas. Kemampuan manusia itu intinya tidak ada apa-apanya. Jadi memahami takdir itu intinya bagaimana kita melihat kemahakuasaan Allah, kemurahan Allah, kedikdayaan Allah. Nah, kita diwajibkan apa? Berusaha. Diwajibkan apa? Ikhtiar. Dan kemudian kita ketika terjadi berhusnudzon terhadap apa yang kemudian ditakdirkan kepada kita. Saya pernah tadi di awal menyampaikan, ketika ada seorang miskin berdoa setiap hari, didengar oleh malaikat itu sampai protes kepada Allah, ya Allah kenapa tidak kamu kabulkan doa hambamu yang miskin itu? Apa sih kurangnya? Kalau kamu berikan sedikit rezekimu, sedikit karuniamu kepada orang miskin tadi. Allah jawab begini, sebab dia miskin dan sabar itulah alasan saya memasukkan dia ke surga. Sebab miskin itulah dia terhindar dari maksiat. Sebab miskin itulah dia kemudian dia tidak bersifat sombong. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menjawab takdir itu, menerima. Ya, ketika takdir belum kita ketahui, berusaha. Setelah kemudian kita berusaha semaksimal tidak ada, tawakal, sabar, qanaah gitu ya. Dan kemudian apa? Menerima semua dengan husnudzon dan ridho. Iya, intinya kunci menerima takdir itu husnudzon. Artinya dengan kata lain apapun yang terjadi pada kita itu bagian dari skenario Allah. Ya. Skenario Allah ya kita husnudzon saja. Pasrahkan pada Allah. Kalau tidak kita akan terbawa pada pemikiran-pemikiran tidak ikhlas. Ya. Protes, gelisah. Kenapa saya diciptakan jadi orang Madura? Kenapa saya lahir di Galis? Kenapa saya sekolah di Ibrani? Kenapa bukan anaknya Pak Jokowi saya? Tidak akan pernah tenang kita hidup. Tetapi ketika Anda terima semua yang ada ini dengan cara pandang yang ikhlas, ridho, husnudzon, bisa jadi ini kasih sayang Allah. Cara pandang itulah dengan cara pandang positif, semua akan kita terima dengan lapang dada, masalah tidak jadi berat, hidup kita jadi tenang. Akidah yang masuk dalam konsep tasawuf yang mana sederhananya ketika kita mengatakan andai itu berarti sudah agak ikhlas lagi. Ya, artinya kita meragukan. Kita kemudian berangan-angan seandainya menganggap bahwa Allah tidak punya kekuatan apa-apa.
Iya, iya, iya. Ya. Jadi ketika kita ditakdirkan jadi orang kaya, ya jadilah orang kaya yang dermawan. Ketika jadi orang ditakdirkan, mohon maaf, tidak berkecukupan, masih miskin, kita menjadi orang miskin yang sabar. Gara-gara doanya orang miskin, bisa jadi negara ini bisa tenang. Gara-gara orang doanya akan ada rumus dari beberapa kata Umar bin Khattab itu, Qawamud dunya bi arba'ah itu, al-imamul adil, ya kan, imam yang adil, kemudian bisa qail aghnia, bi ilmil ulama, bi du'ail fuqara. Jadi saling melengkapi. Loh, seandainya Allah itu mau kan orang diciptakan beriman semua ya bisa. Dijadikan semua kaya juga bisa. Tetapi Allah tidak seperti itu. Semua ganteng semua. Semua wah hebat semua. Ya bisa. Oh, Allah itu maha segalanya. Kalau ya dia mau kun fayakun. Tapi Allah itu hebatnya itu dari seakan-akan ketidakberaturan gitu. Yeah. Seakan-akan itu tiba-tiba dan kayak macam-macam. Loh, itulah bagian dari kehebatan Allah merangkai takdir seorang dengan orang lain sehingga menjadi khazanah seperti episode kehidupan yang bermacam-macam. Seumpama nasib seseorang itu divideokan dan difilmkan, itu tidak akan selesai. Punya cerita masing-masing, punya suka duganya masing-masing. Loh iya, seandainya kehidupan remaja jenengan, kehidupan panjenengan itu menjadi menarik itu. Karena apa? Tidak monoton. Karena kemudian tidak senang terus, ya ada sukanya, ada dukanya, ya kan? Kalau panjenengan umpama ketawa terus, ya nggak mungkin. Nangis terus, ya nggak mungkin karena Allah itu punya sifat adhaka wa abka, memberi nangis. Ya, susah terus ya nggak mungkin karena innamal usri yusra. Ketika ada badai, setelah badai mesti ada tenang. Setelah gunung Merapi meletus, setelah itu ada yang namanya kesuburan. Itu keseimbangan. Artinya begitu. Ya, saya juga pernah mikir tuh, seandainya semuanya kaya, ya, mau zakat fitrah ke siapa? Iya, amal tidak bisa dilaksanakan. Kemudian semua mungkin dalam posisi yang sama-sama tidak nyaman. Ya, siapa yang mau masak? Semua kaya. Siapa yang kemudian mau melayani? Siapa yang jadi buruh? Ini loh keadilan Allah. Umpama semua, siapa yang nanam padi lo, sampai naik lo, tahu kayak ya, kan nggak ada. Semua jadi bos. Lo siapa yang jalan? Lo dengan adanya keanekaragaman miskin, kaya, bodoh, itulah hidup bisa berlangsung. Stabilan. Loh, kalau kita yakini berarti Allah luar biasa skenario. Adilnya Allah di sana. Adilnya Allah di sana. Kalau kayak bukan harus sama. ada orang punya rumah bagus. Loh, lah iya. Ukurannya apa wong anu? Contoh orang di ukurannya. Makanya ukuran kebahagiaan, ukuran ganteng tidak itu kan berubah-ubah, tidak ada sesuatu yang statis. Iya, iya, iya. Jadi kita melihatnya begini. Dengan adanya takdir kita percaya bahwa Allah itu punya sifat adil. Adil itu tidak dalam arti semua diciptakan sama. Tidak enak atau itu kan pandangan kita. Ya kan? Tapi pandangan Allah itu kebaikan kita. Nun sewu orang ditakdirkan hari ini sakit umpama. Loh, dengan Allah mentakdirkan sakit itu kita terhindar dari surga. Maksiat supaya bisa masuk surga. Ditakdirkan kita tinggal di pedesaan kayak di Gales yang dari sini di Kelepung jauh. Supaya apa sih? Supaya jangan-jangan maksiat. Sehingga juga susah, mau ke kafe susah, mau apalagi ke Surabaya susah. Kok ada yang berosot satu, ya memang itu. Jadi coba kalau kita lihat semua masalah itu dengan cara pandang khususon, bahwa orang itu selalu dalam bingkai ini mungkin. Makanya orang menjadi menarik itu begini. Ada survei terbaru. Indonesia itu orang secara kemiskinan masih banyak. Indonesia itu orang yang di bawah hidup layak masih banyak. Tetapi orang yang tidak pernah protes dan rasa bersyukurnya tinggi itu di Indonesia. Orang mau tabrak, alhamdulillah masih jatuh gitu ya. Jatuh, alhamdulillah, belai selamat gitu kalau bahasa Jawa. Masih luka lecet gitu ya. Alhamdulillah, pas sudah tabrakan gitu. Alhamdulillah yang rusak cuma motornya saya nggak apa-apa, padahal juga besar.
Rasa syukur itulah yang kemudian menciptakan kedamaian. Di negara yang lain sudah berdarah-darah ini. Sudah protes pemerintahnya gara-gara jalan ini. Gara-gara jalan berlopang-lopang ini. Loh, hebatnya itu tadi kita dididik hidup menjadi tenang, negara jadi damai. Saya tidak langsung begitu. Umpamanya jangan lihat, mohon maaf, okay? Bukan kemudian kita ngerasani siapa-siapa, jalan di Bangkalan, di kampung-kampung lubang-lubang. Kalau kita terima secara keadaan sosial, ini tidak baik ini, mungkin ada yang korupsi. Umpama protes terus, tidak selesai masalah. Tapi coba kita lihat dari dimensi tasawuf ya, bukan dimensi hukum, tata negara dan sebagainya. Bisa jadi itu Allah membuat kita biar apa itu tidak sering keluar malam-malam. Bisa jadi dengan itu jenengan hati-hati, gak ngebutan. Dengan itu bisa jadi jenengan kalau pergi malam hujan itu bisa selamat. Kenapa? Iki sing bolong mana yang bolong mana kan nggak tahu kalau malam. Loh, jadi akhirnya melihat apapun itu enak. Contoh, kok istri saya kurus ya? Lah kan enak. Kan enak, baju masih muat terus gitu ya. Kalau istri kemudian kurus, apa gemuk? Ya alhamdulillah kalau keluar, berarti itu tanda apa itu kebahagiaan, makanya enak, nyaman. Kalau kemudian orang itu diciptakan umpama nuan sewu pendek, ya enak kan kalau beli kain nggak banyak-banyak. Kalau semua diterima dengan cara pandang husnudzon, itu enak. Ya. Dan hikmah itu selalu di belakang. Yang seringkali itu menjadi repot, tidak bersyukur. Yang kedua, membandingkan hidup satu orang dengan orang lain. Ukuran kebahagiaan orang satu dengan orang lain. Saya tadi contoh. Lu sampean tuh enak, tidur di sana enak, di sini enak, sana pantas. Bupati. Sekarang umpama, saya punya dulu teman mantan bupati. Mau tidur saja susah. Mikirin ini, mikirin itu. Tidur karena kelelahan, karena stres. Seneng terus tidur di mana-mana pun bisa. Umpama dengan kondisi hari ini. Kan kelihatannya orang kaya itu enak-enak. Kata siapa? Makan harus dijaga, harus ini, harus takut kolesterol, takut ini. Oh kita kan enggak. Jadi kadang bodoh dan tidak tahu itu enak, makan saja. Jadi ayo kita lihat segala sesuatu itu dengan cara pandang positif. Hari ini coba lihat di luar sana itu banyak orang tidak terima terhadap takdir kondisi. Dikit-dikit salah Jokowi, dikit-dikit salah Pak Bupati. Loh, dulu tidak ada Pak Bupati, tidak ada Jokowi. Apa urusannya? Urusannya dengan Allah kok. Itu lagi viral ya. Lagi itu, lah makanya itu. Kalau ini kan orang-orang dikit-dikit itu menyalahkan, dikit-dikit tidak terima. Ini salahnya Jokowi, salahnya Bupati, salahnya ini. Kenapa sih hidup Anda tidak akan tenang? Dan menyalahkan itu tidak menyelesaikan keadaan. Salahnya sendiri. Iya. Salahnya sendiri. Jadi sebenarnya obat semua masalah kita itu di hati kita. Kalau hati kita itu baik, kita soluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi menerima dengan lapang dada. Mohon maaf. Makanya dulu itu kiai-kiai lama itu jadikan hatimu seluas samudra, gitu kadang-kadang bahasanya, atau jadikan hatimu seperti muara. Apa maksudnya? Hati kita tetap suci, mensucikan. Artinya apa? Ada kotoran, ada ungkapan, ada cacian, ada pengalaman pahit, ada enak, ada tidak enak. Itu diterima dan tidak merubah hati kita menjadi gelisah, menyalahkan, bingung, dan sebagainya. Kecewa boleh, kecewa, marah boleh, tapi tidak larut dalam kemarahannya. Yang sewajarnya. Ya kan gitu. Jadi, ya ini perlu dilatih. Ya saya dalam artian belum sampai ke level setinggi itu, tapi saya belajar begitu. Ya, jadi kalau mama saya dalam perjalanan tiba-tiba berhenti, ketiduran, ya Allah, kok ketiduran saya? Bisa jadi kalau saya nanti teruskan, saya kecelakaan di depan. Saya terlambat, oh kalau saya terburu-buru bisa jadi kecelakaan, atau bisa jadi saya mencelakakan orang lain. Oh terlambat gaji, kalau saya kemudian gajinya terlambat, kok datang dari awal, bisa jadi saya bisa maksiat atau cepat habis gitu ya. Oh kok banyak utang? Oh kita anggap saja dengan berutang itu saya tidak menggunakan berpikir untuk hemat, berpikir untuk nyaur utang, nggak neko-neko gitu ya. Karena hari ini itu kalau kata orang Jawa, orang banyak sakit itu karena pola makan, pola pikir dan kakek pola gitu ya. Nah, kakek pola ini yang bahaya. Jadi kalau semua seperti ini, yuk damai Indonesia, damai dunia. Tapi Indonesia itu
Ya umat Islam yang akidahnya Asy'ari tadi loh, sedikit bersyukur tadi. Alhamdulillah, bayi selamat. Kecelakaan saja, itu masih bersyukur itu. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Masih yang patah cuma kaki gitu ya. Kan luar biasa itu. Loh, itu kalau seandainya di apa itu dikembangkan dalam menerima takdir-takdir yang lain. Terutama masalah rezeki. Iya. Terutama masalah rezeki itu orang sering nggak terima. Loh, panjenengan kan hari ini dengan rezeki pas-pasan umpama kita ridho. Banyak teman-teman kita yang kaya secara materi, tapi miskin hati, atau dalam kondisi, mohon maaf, penyakitan. Dalam kondisi kehidupannya yang serba, bising umpama. Oke. Jadi kan di sini kan enak, di kampung. Tidur ya enak, Kak. Kedengaran suara kayak di Surabaya, yang kemudian bising, polusi, ya kan? Semua harus bayar. Semua keluar dari rumah macet. Loh, kalau kita tidak lihat dimensi-dimensi itu, nggak pernah rasa syukur. Di sini apa yang kemudian ada dan Jakarta tidak ada? Banyak kan? Coba tanya teman-teman yang sering di Jakarta. Atau yang kemudian banyak uang di Kalimantan. Di sana sepi, di sini banyak teman kan gitu. Kalau kita mengembangkan semua apa yang kita terima dengan perasaan husnudzon tadi, takdir itu kita terima dengan nyaman. Ya. Menariknya tadi sedikit saya ini ternyata sedikit tahu itu nikmat, Gus. Iya. Kadang banyak tahu itu repot, Gus. Loh, bukan begitu. Gimana? Saya mohon maaf, Ge. Artinya ini cara mensikapi saja. Nah, ya. Ilmu itu sebagai khazanah. Kalau begitu nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Yang jaga agama siapa? Ya, betul. Yang jaga perguruan tinggi siapa? Tapi cara berpikir sederhana itu yang jadi penting, gitu ya. Ilmu sebagai khazanah pemikiran itu sebagai sarana pekerjaan, sarana kita mendapatkan rezeki. Ya, kalau nggak gitu, jenengan nggak jadi kiai, nggak jadi dosen. Gitu. Tapi mensikapi sesuatu secara sederhana, dikembalikan dalam konteks yang sederhana tadi, itu menjadi enak. Artinya begini, semakin banyak variabel Anda dalam menuntut sebuah nikmat, maka siap-siaplah kecewa. Karena ketidaksukaan kita, ketidaksuksesan kita semakin banyak. Umpama begini, ukuran hari ini tentang orang sukses, orang dianggap bahagia, itu kan kalau punya rumah, istri cantik, ya kan? Kemudian harus kayak artis Korea hari ini harus glowing, harus punya HP, harus punya data, harus anaknya begitu. Kan ribet itu semua. Kalau kita simplifikasi dari hidup ini, bahwa hidup itu yang dimasak besok ada, istri kita sholatnya ngadap ke barat, ya kan? Cerewet itu bonus, gitu. Cerewet itu bonus. Kemudian, ya ada tempat berteduh, tidak kepanasan kehujanan, yang pokok-pokok saja. Maka hal-hal itu menjadi tenang kita. Maka istighna itu penting. Istighna itu mengharap kita diinginkan untuk merasa bersyukur terhadap pemberian. Menganggap kita apa yang ada ini sudah luar biasa. Makanya kita diajari apa? Lihat orang di bawah kita. Jangan lihat di atas. Orang-orang dulu tuh mohon maaf, itu luar biasa, saya sepakat dengan beliau. Dulu tidak pernah ngaji yang daki-daki, yang tinggi-tinggi, nggak pernah sekolah macam-macam. Tapi memandang hidup itu dengan sangat luar biasa. Sangat arif bijaksana. Nggak kemudian pandai tapi bersyukur gitu ya. Kita itu semakin pandai semakin gelisah. Semakin banyak pola gitu ya. Semakin tidak bersyukur, semakin menyalahkan banyak orang kalau perlu. Kalau keluar itu orang pandai penyakitnya itu, lihat orang itu kan salah semua gitu. Iya kan? Sak kleruk, pokoknya rapat itu kalau perlu. Kenapa? Nafsunya yang muncul. Ilmu makanya ilmu itu bahaya tanpa khosyatillah. Ilmu itu tanpa rasa takut kepada Allah itu akan menunjukkan sifat-sifat syaitania. Setan itu kan bukan karena dia tidak ahli ibadah. Karena apakah dia ahli? Alim. Rajanya dulu 8.000 tahun di surga, pimpinannya malaikat. Tapi ilmunya, ibadahnya itu kemudian tidak menjadikan dia takut kepada Allah.
Sehingga nanti gini, kalau panjenengan dari satu majelis itu, kemudian keluar dari majelis, ana khairum minhu, saya lebih baik dari orang lain, majelis Anda, cara Anda ngaji salah. Tetapi ketika Anda keluar dari majelis, Rabbana dzalamna anfusana, berarti majelis Anda, ngaji Anda sudah benar. Ya. Jadi ketika cara pandang ini kita sederhanakan, ilmu penting, tapi dibarengi dengan khosyatullah, dibarengi dengan rasa syukur, dibarengi dengan rasa tanggung jawab amanah tadi, maka hidup ini kembali kepada yang simpel-simpel tadi, yang sederhana. Jadi kita kembali gini saja. Hidup itu kita sederhanakan saja. Dikenal, tidak dikenal, alhamdulillah. Dihormati, tidak dihormati, kita bersyukur saja. Maka saya ajak teman-teman, wiridan kita sebenarnya hari ini itu cuma satu, alhamdulillah. Sekarang wiridannya semua punya pamrih semua dan tidak bersyukur kepada Allah. Kondisi apapun ayo kenalah bersyukur. Sekarang mohon maaf, orang ketika panas minta hujan. Ketika hujan minta panas. Sekarang apalagi nggak tahu ini mau besok mau punya hajat. Oh, orang Madura dipindah datang ke orang pandai, orang apa, katanya dipindah. Kan repot ini hidup. Ya, bagaimana kita mensiasati itu? Bagaimana kita menerima itu dengan cara yang lebih lapang dada. Di Jember, bahasanya kita lapangkan dada itu. Betul nggih? Kalau orang bodoh itu lebih selamat, iya, saya sepakat. Jadi cara berpikir, beriman, berislam, cara orang Badui dulu itu dipuji oleh Kanjeng Nabi. Jadi suatu saat ada orang Badui, orang berpikirnya simpel, nggak pakai variabel kayak kita. Tapi nanti di akhir tuh yang menghakimi siapa? Ya Allah. Oh kalau gitu, saya alhamdulillah. Lo kamu bilang begitu. Hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Dan saya harus tuntut. Allah itu tidak mungkin begitu. Lo cara berpikirnya simpel. Ya kan? Nah, hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Lo saya buktinya dikasih makan, saya buktinya. Dan kadang-kadang hal yang simpel itu orang jadi wali loh. Ada orang begini. Masuk akal. Kenapa sih ada orang pertanyaan begini? Kenapa sih halal kayak makan, minum gitu? Kan simpel kok masuk Al-Quran bulu wasrof. Kok makan, minum kok masuk? Itu cara berpikir orang sederhana kan. Loh, orang kita tidak tahu bahwa orang kalau meskipun kaya raya nggak makan mati. Kalau umpama ada raja kayak Pak Jokowi, umpama tinggal di padang pasir, jabatannya kayak gitu, tanggung jawabnya kayak gitu, ditukar dengan segelas air atau sepiring nasi, pilih mana? Jadi raja, apa presiden, apa segelas air, apa sepiring nasi? Sepiring nasi. Jadi kita melihat apapun hari ini dengan sederhana tadi, dengan simpel tadi. Simpel itu bukan menyimpelkan apa itu Allah, tidak ya. Tapi kita sederhanakan ukuran-ukuran yang menjadikan hidup kita tidak tenang. Contohnya begini. Bisa jadi kalau kita tidak tenang itu pandangan-pandangan dunia yang materialistik hari ini. Orang ukuran bahagia itu harus punya rumah seperti ini. Disetir kita oleh media. Gaya hidup, cara pandang. Mohon maaf, hari ini umpama orang Madura punya sarung ini cukup. Nggak cukup, harus Lamiri, harus BAS. Ribet. Ya kan gitu. Apalagi itu kan hidup harus tertuntut, itu kan enak. Kalau menjadi pribadi enak mana? Menjadi orang merdeka atau tidak? Yang penting kan nyaman gitu. Kalau jenengan punya BS umpama, nanti kalau hujan takut rusak, rokokan takut bolong. Kadang-kadang kan ribet juga kan? Nyucinya ribet. Loh, nyucinya juga susah kan? Semakin ribet itu kan semakin. Orang yang simpel ternyata semakin tidak terjajah oleh apapun. Contoh sekarang, hari ini kita punya HP. Dulu kita tidak punya HP, enak-enak saja. Hidup kita tenang juga. Sekarang semakin punya HP, informasi kanan kiri, pikiran kita kacau, ngomong presiden, ngomong PDI, ngomong ini, ngomong PKP, ngomong nggak ketemu. Jadi sudah punya HP, nggak punya pulsa, ribet lagi kan? Lu orang kayak orang panjenengan, bapak jenengan mungkin di ibu nggak tahu berita, nggak tahu gitu ya, enak kan hidupnya, nggak kemana-mana. Kalau maghrib ke musola, habis itu pulang, bercanda, tidur, bangun lagi, simpel.
Tetapi ketika kita jadi orang apa itu hari ini milenial hidup di dunia modern, bisa dengan keramaian, bisa dengan segala macam variabelnya, tetapi di dalam menikmati hidup, bersyukur tentang apa yang kita miliki, ini yang kita belum dapatkan. Makanya arahnya ke sana. Punya banyak, itu ditanggalkan kayak baju gitu. Baju itu kan yang penting fungsinya, jadi kita kembali pada fungsinya. Ketika kita punya kendaraan, yang penting fungsinya. Kalau merek apa, gak jadi soal gitu. Hari ini kan, oh harus PCX, sepeda itu ukur. Anak-anak kita seperti itu. Oh nggak keren kalau nggak gini. Kok semakin banyak. Oh, dulu kita juga nggak punya, tahunya sepeda motor 75 atau Honda Astra, ya nyaman saja. Jadi, pengetahuan harta tanpa rasa syukur dan khosyatullah, tanpa akhlak, tanpa qanaah, tanpa sabar dan sebagainya, akhlak yang diajari oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ini bukan semakin menambah kita semakin selamat, bisa jadi itu semakin membawa kita kepada kerusakan. Jadi semakin banyak ilmu, tapi kalau ilmu itu tidak barokah, bahasa saya, ilmu itu tidak bermanfaat, ya bisa jadi hidupnya semakin tidak tenang. Maka bersyukur itu penting. Baik, terima kasih Gus atas banyak pencerahan, sekitar 2 jam kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini di Majelis Taklim Basmalah. Mudah-mudahan kami yang di sini juga berkah ilmunya, Amin. tetap berjuang, tetap berproses dan belajar untuk istilahnya belajar qanaah, belajar bersyukur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh sampeyan di malam Senin ini Amin. Diberkahi oleh Allah. Amin. Dan ilmunya berkah. Kurang lebihnya wa akhiran wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.